making disciples, transforming lives. Saudara, percayakah Anda bahwa doa itu bisa mengubah masa depan kita? Ya, doa itu punya kuasa yang sangat besar. Memang Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Kenapa kita bisa yakin? Karena kita kenal kepada siapa kita berdoa, saudara. Dan doa orang benar yang yakin didoakan itu besar kuasanya. Sebesar apa? Sebesar doa itu bisa mengubah masa depan. Memang dibentuk oleh masa lalu. Gitu ya. Tapi masa lalu tidak menentukan masa depan. Ada titik-titik tertentu jika kita berdoa sungguh-sungguh. Saudara, Anda tidak akan stuck di hidup ini, tapi ada sesuatu yang bisa mengubahkan takdir. Ada sesuatu yang membuat masa depan Anda itu gilang gemilang. Ada yang membuat masa depan Anda itu penuh dengan harapan dan membuat firman Allah itu tergenapi dalam hidupmu, yaitu lewat doa. Ketika Salomo dikasih kepercayaan pertama kali, dia minta hikmat sama Tuhan. Dia gak minta kekayaan, dia gak minta umur panjang, dia gak minta nyawa musuhnya, which is itu 3 common request. Ya, 3 doa yang biasa dinaikkan oleh orang-orang di posisi tinggi. Apa yang mereka minta? Mereka minta umur panjang supaya lebih lama menikmati posisinya. Menikmati apa yang dia bisa rasakan di dunia ini lewat posisi yang dia miliki. Dia minta kekayaan, padahal orang di posisi tertentu pasti sudah punya kekayaan. Tapi orang itu gak pernah puas dengan kekayaan, minta kekayaan. Yang ketiga minta nyawa musuhnya supaya dia bisa berkembang dan ekspansi. Saudara, tapi Salomo gak minta itu. Dia melihat tanggung jawab. Dia tahu keterbatasannya sebagai orang muda yang tidak berpengalaman. Dia minta hikmat sama Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan firman Allah menulis bahkan yang dia tidak minta, Tuhan berikan kepadanya. Kalau kita punya prioritas yang benar di hidup ini, saudara. Kalau kita mementingkan kepentingan Tuhan, saudara, Tuhan gak tutup mata dengan kepentingan kita. Tapi sebaliknya Tuhan gak anti dengan doa pribadi, apa yang kita inginkan untuk kita pribadi. Tapi kita bisa kehilangan kesempatan untuk kita dipakai Tuhan. Sebaliknya kita bisa dapat dua-duanya. Saudara, kan firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang kamu butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kita minta apapun yang hanya kita butuhkan, kita mungkin bisa mendapatkannya, tapi kita kehilangan kerajaan Allah. Tapi Salomo mengajarkan kita kalau kita punya prioritas yang benar, bahkan apa yang kita tidak minta, Tuhan itu memberikannya lebih-lebih buat kita. Ibadah kedua lahir dari renungan saya pribadi, gitu ya, dari saat teduh saya doa Yesus untuk Simon. Yesus satu kali bicara kepada Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa. Tuhan tahu what's coming, apa yang akan terjadi gitu ya. Tanpa kita tahu, Petrus atau Simon juga gak tahu. Tapi Tuhan bilang, kamu akan digoncang. Dan aku telah berdoa, Tuhan sudah ada di depan kita. Bahkan hal-hal yang buruk sekalipun yang Tuhan izinkan, saudara, Tuhan telah berdoa dan itulah kunci kemenangan anak-anak Tuhan. Ibadah ketiga saya bicara tentang doa Yabes. Yabes adalah seorang yang dari dulu, dari lahir ada dalam situasi yang tidak ideal. Mungkin keluarganya sedang bangkrut, mungkin keluarganya sedang mengalami penderitaan tertentu sehingga ketika anak ini lahir dalam kondisi yang gak pas. Dalam kondisi orang tuanya menderita. Dalam kondisi tidak punya masa depan. Saudara, sampai orang tuanya kasih dia nama Yabes atau artinya penderitaan atau kesakitan. Tapi di dalam perjalanan hidupnya Yabes ketemu Tuhan, dia menaikkan doa yang mengubahkan takdir hidupnya. Mengubahkan masa depannya. Satu doa yang sungguh-sungguh dinaikkan itu bisa game changing, saudara. Kalau doa begitu berkuasa, apa yang membuat kita malas berdoa? Kalau doa itu bisa mengubahkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang membuat kita itu takut berdoa? Saudara, ayo kita doa sungguh-sungguh. Kalau saudara mau dengarkan semuanya, saudara bisa lihat di YouTube GMS Jakarta.
Saya berdoa supaya Anda diberkati dan muncul api doa itu di dalam diri Anda dan you know how to pray. Supaya Anda menerima apa yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara harus kenal pribadi Tuhan. Tuhan kita tuh Allah yang gentle, yang menghargai otoritas yang Dia sudah berikan kepada manusia. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, Yesus itu seperti gembala yang mengetuk di depan pintu. Dia punya kunci enggak ke hati kita? Punya. Tapi Dia bukanlah Tuhan yang asal masuk gitu ya. Tuhan itu mengetuk ya, baru kan terserah kita ini mau buka apa enggak. Itulah yang membuat apakah Tuhan itu masuk atau tidak. Itulah yang membuat apakah kehendak Allah di surga itu terjadi di bumi, itu tergantung apakah kita berdoa atau tidak. Kenapa kita disuruh Tuhan untuk meminta? Padahal di Matius dikatakan Bapamu yang di surga sudah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebelum kamu berdoa Tuhan sudah tahu. Nah kalau sudah tahu kenapa kita masih disuruh minta? Ya Tuhan lakukan aja kehendaknya gitu ya. Tuhan bukan Tuhan yang demikian. Tuhan mau kita meminta supaya kita itu gak take it for granted. Supaya kita menyadari juga kebutuhan kita. Supaya kita tahu bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Saudara. Dan kenapa Tuhan mau kita meminta? Supaya kita menerima. Kenapa Anda tidak menerima? Karena Anda tidak meminta, as simple as that. Jadi milikilah keberanian untuk minta sama Tuhan. Tuhan tidak alergi dengan permintaan kita, ya, asal tidak dihabiskan untuk hawa nafsu kita, kata Yakobus. Karena doa yang demikian tidak membuat kita menerima apa-apa. Tapi ketika kita tahu kehendak Tuhan, kita mengenal Dia, bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, maka doa kita akan menjadi doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan mengabulkan. Doa Yabes, salah satu doa yang terkenal, dia minta sesuatu yang besar sama Tuhan dan Tuhan itu enggak apa-apa. Tuhan enggak berkata, kamu minta kebesaran, enggak ada. Tuhan kita Allah yang punya alam semesta, tidak ada doa yang terlalu besar bagi Tuhan yang Tuhan enggak bisa jawab. Tuhan enggak akan takut dengan permintaan kita, saudara. Oleh sebab itu beranilah meminta supaya Anda menerima. Beranilah mencari supaya Anda mendapat. Saudara, dan salah satu orang yang berdoa sungguh-sungguh sampai dia mendapatkan adalah Hana. Kita buka 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Kita baca pelan-pelan, saudara. Cerita ini cerita yang sebagian besar dari Anda mungkin sudah tahu, tapi kita belajar step by step ya. Ayat demi ayat. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun, memperhatikan, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi anaknya enggak cuma 1, anaknya Penina, anaknya ada laki-laki dan perempuan. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Saudara, diulangi lagi. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu bernasalah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara umatmu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi bukan cuma Simson saudara yang gak kena pintu pisau cukur, tapi Samuel juga. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sampai sini dulu saudara. Sebuah cerita, ada seorang laki-laki punya 2 istri. Pada zaman dulu poligami itu sesuatu yang bisa terjadi pada waktu itu. Tapi pada awalnya Tuhan mau kita satu gitu ya, suami dengan 1 istri. Tapi pada waktu itu dimungkinkan atau adalah hal yang biasa diperbolehkan punya lebih dari 1 istri gitu kan. Kemudian diceritakan namanya satu Hana, yang satu namanya Penina. Hana gak punya anak, Penina punya anak banyak gitu ya. Dan ditulis dari tahun ke tahun. Jadi Hana ini kalau saudara baca tadi mengikuti ayat-ayat yang kita sudah baca. Hana ini mengalami tekanan sosial. Kenapa? Karena pada zaman dulu anak itu dianggap sebagai status. Punya anak itu berarti punya status. Lebih banyak anak statusnya naik. Saudara, zaman sekarang bilang banyak anak banyak rezeki. Which is orang muda gak percaya lagi saudara. Tapi ada masanya punya anak itu dianggap berarti dia punya status. Jadi gak punya anak itu dianggap statusnya rendah. Dianggap kena kutuk, dianggap berarti something wrong gitu ya. Karena punya anak ini melambangkan status dan masa depan. Bagaimana dengan hari ini? Mungkin bukan anak bagi beberapa orang. Tapi sesuatu yang Anda itu merasa gak punya status karena kekurangan Anda. Mungkin karena posisi Anda, ya, jenis pekerjaan Anda. Atau apapun, Hana ini bukan hanya mewakili wanita yang mandul, tapi juga mewakili orang-orang yang dibully dan punya tekanan sosial karena situasi yang hari ini Anda jalani. Hana ini mengalami tekanan sosial selama bertahun-tahun, saudara, dan itu pasti tidak mudah. Setiap kali dia pergi ke rumah Allah, dia selalu tahu bahwa dia akan mengalami yang namanya ejekan, dia akan mengalami dikatakan dihina, ya kan, disakiti, dikata-katai, tidak dianggap. Berapa banyak dari Anda mungkin ada orang-orang yang ada di dalam situasi yang mirip tapi nggak sama. Kalau Hana karena nggak punya anak, mungkin di dalam kehidupan Anda karena Anda nggak punya apa-apa, sehingga Anda itu nggak dianggap. Anda sering dihina, Anda sering direndahkan, Anda sering dibully, Anda sering direndahkan gitu ya. Anda sering dianggap
remeh oleh orang lain, dipandang sebelah mata karena apa yang Anda tidak punya. Hana mewakili sebuah golongan demikian. Tapi doa Hana ini juga memberikan harapan bagi Anda dan saya. Ketika Hana mengalami tekanan sosial itu selama bertubi-tubi gitu ya. Secara emosional disakiti terus-menerus oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hana tidak berhenti datang ke rumah Tuhan. Ya, dia tidak mogok sama Tuhan. Mungkin dia nggak mau makan, tapi dia tetap datang ke rumah Tuhan. Berapa banyak orang yang merasa akhirnya meninggalkan Tuhan dan merasa bahwa mana kalau Tuhan memang ada, ya Tuhan tunjukkan lewat Tuhan memberkati aku. Dan ketika itu belum terjadi, dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Belajar dari Hana, dia setiap tahun, firman Allah nggak menjelaskan, tapi dari berapa banyak anaknya Penina, itu pasti jelas bertahun-tahun. Karena hamil aja sudah setahun, melahirkan gitu kan. Punya anak lah, hamil lagi, melahirkan lagi, hamil lagi, melahirkan lagi, itu sudah berapa tahun saudara. Berarti Hana ini sudah mengalami bullying, hinaan, gitu ya, tekanan sosial, disakiti secara emosional itu selama bertahun-tahun. Karena apa yang dia tidak punya. Tapi dia tetap datang ke rumah Tuhan, dia tidak mogok dari Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia menghampiri Tuhan, saudara. Bagi Anda dan saya, mungkin situasi kita belum berubah, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Tetap datang ke rumah Tuhan. Hari ini Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini Anda ada di rumah Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik apapun kondisimu saudara. Hana juga demikian, dia datang kepada Tuhan. Dan apa yang kita bisa belajar dari doa Hana? Dia datang dengan jujur lewat doa saudara. Ya kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya dan jujur lewat doa. Kita nggak perlu jaim kalau sama Tuhan saudara. Ya sama manusia mungkin kita bisa jaim. Sama Tuhan kita mau jaim gimana? Dia Allah yang maha tahu dan tahu yang paling dalam di dalam hati kita. Kita bohong aja orang lain kita bisa bohongi Tuhan. Kita nggak mungkin dong bisa bohongin Tuhan. Jadi buat apa jaim di dalam doa? Hana adalah orang yang jujur datang kepada Tuhan di dalam kepedihan hatinya. Dan memang Allah menulis dia itu cemas, dia itu sakit hati, dia itu menderita secara emosional ya. Dan dia datang bukan dengan kata-kata yang indah kepada Tuhan. Memang Allah bahkan menulis dia nggak bisa ngomong. Kata-kata nggak bisa keluar, dia cuma bisa nangis terseduh-seduh sama Tuhan. Dia nangis dan nangis, hatinya penuh dengan keluh kesah. Dan itu sampai tidak terucapkan lewat kata-kata. Roma pasal yang ke-8 kita buka sama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani itu mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika Hana itu berdoa, Roh Kudus itu membantu dia dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya kita bacakan tadi di 1 Samuel bahwa dia nggak mengucapkan kata-kata karena sudah nggak bisa lagi. Pernahkah Anda ada dalam satu titik berdoa sama Tuhan itu sudah nggak bisa ngomong? Yang keluar itu cuma nangis, nangis dan nangis. Saudara, itu mewakili kepedihan hati yang mungkin menumpuk selama bertahun-tahun dan setiap tahun dia harus mengalami penderitaan. Datang sama Tuhan itu nggak perlu dengan kata-kata yang indah, saudara. Seolah-olah kata-kata itu yang bisa membuat Tuhan itu terkesima dan menjawab doa kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya apa? Orang yang tidak kenal Allah
Berpikir bahwa doa yang dijawab adalah doa yang indah, doa yang panjang gitu ya. Doa yang penuh dengan syair gitu ya. Doa udah panjang, masih ditutup dengan Tuhan, terimalah doa yang jauh dari sempurna ini. Padahal di depan saya itu sudah sempurna gitu ya. Doanya udah panjang. Saudara, dikatakan orang yang tidak mengenal Allah itu cara doanya salah. Dia pikir atau mereka menyangka, ayat ke-7 mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Salah, doa dikabulkan bukan karena kata-kata kita. Doa dikabulkan karena hati kita, karena Roh Kudus itu mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan yang diketahui oleh Allah sendiri. Bahkan ketika kita cuma bisa nangis, Tuhan tahu kenapa kita nangis. Tuhan tahu arti air mata kita yang menetes. Tuhan tahu setiap jeritan hati yang orang lain tidak dengar, saudara. Dan disitulah kita bisa percaya bahwa Tuhan itu tahu bahasa doa. Tentunya saudara saudara bertumbuh di dalam Tuhan, kalau disuruh doa makan, ya berdoanya jangan gak pakai kata-kata ya kan saudara. Kalau lagi pertemuan ya si A doa makan, terus Anda diem aja. Kan Tuhan mendengar hati ya, gak gitu maksudnya. Tapi di dalam doa pribadi, Tuhan itu tahu saudara, ketika kita sedang hancur hati dan gak bisa ada kata-kata yang keluar, don't worry, jangan khawatir seolah-olah Tuhan itu cuma tahu bahasa Indonesia atau bahasa tertentu. No, Tuhan itu tahu bahasa hati kita. Buktinya pada akhirnya Tuhan jawab doa Hana. Kalau Anda bersedih, kalau Anda menderita, kalau Anda ada di dalam kesesakan, firman Allah katakan, kita buka di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13 ditulis demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi kalau Anda menderita, jangan mengeluh. Kalau Anda menderita, jangan marah. Kalau Anda menderita atau mengalami situasi yang menekan, menantang, seolah-olah menghancurkan di dalam kita, saudara, jangan lari dari Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan mengeluh atau mengucapkan kata-kata negatif bahkan terhadap dirimu sendiri. Tapi firman Allah katakan, kalau ada seorang dari antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, saudara. Itu adalah satu-satunya jalan dan pilihan terbaik ketika kita menderita. Dan itulah yang dipilih oleh Hana. Satu ayat lagi, Roma 12 ayat yang ke-12. 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Doa Hana mungkin ditulis satu kali, tapi saya percaya every year, bahkan di dalam hari-harinya dia terus berdoa. Doa Hana tidak langsung dijawab. Mungkin doanya sekali nggak dijawab, dia ngalami lagi tekanan sosial, dia ngalami lagi tekanan secara emosional, terus bertahun-tahun demi tahun sampai dia nggak kuat lagi. Sampai dia nggak bisa ngomong lagi, saudara. Dan tapi dia itu terus bertekun dalam doa. Saudara, pray until something happen. Jangan menyerah di tengah jalan. Bertekun itu berarti Anda suka nggak suka, Anda mood nggak mood. Anda lagi pengen berdoa, Anda tetap berdoa. Anda menaikkan apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, apa yang ada di pikiran Anda lewat doa, saudara. Dan itulah yang kita belajar dari Hana bahwa yang pertama kita bisa datang jujur kepada Tuhan lewat doa. Yang kedua, Tuhan itu peduli pada penderitaan pribadi. Cerita Hana ini menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu tidak tutup telinga terhadap doa kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Memang ada waktunya, saudara. Tapi kalau itu belum terjadi, jangan menyerah dengan doa Anda. Tuhan itu peduli terhadap penderitaan pribadi. Mazmur pasal yang ke-34, Mazmur 34 ayat 18 ditulis.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ketika hatimu patah, mungkin karena kata-kata orang lain, engkau dihina, engkau direndahkan, engkau diremehkan. Malah pada waktu itulah sebenarnya Tuhan itu dekat dengan Anda. Ketika engkau patah hati, mungkin kita nggak merasa Tuhan itu dekat. Tapi kita nggak hidup karena perasaan, kita hidup karena firman Tuhan. Kita hidup dari apa yang menjadi kebenaran. Dan kebenaran berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Seperti Hana. Kalau ada di antara Anda siang hari ini, jiwa Anda remuk redam. Karena selama bertahun-tahun mungkin di dalam keluarga Anda, keluarga besar Anda adalah orang yang paling direndahkan. Mungkin di dalam lingkungan pekerjaan Anda adalah orang yang sering dihina. Mungkin karena keterbatasan Anda, ketidakmampuan atau apa yang Anda tidak punya atau belum miliki hari ini. Tuhan itu tidak jauh dari Anda, Tuhan itu dekat. Dan Tuhanlah yang akan menjadi pembela Anda dan saya. Tuhan itu gak suka anak-anaknya itu direndahkan. Oleh sebab itu kita juga belajar, jangan jadi kayak Penina. Ketika kita diberkati, jangan kita jadi orang yang menghina orang lain. Karena orang yang dihina, kalau Tuhan yang membela, kita dalam bahaya, saudara. Kalau kita dalam posisi dihina, datang sama Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan di pihak kita. Kita datang dengan hati yang hancur. Tapi kalau kita dari sisi orang yang diberkati, dari sisi yang diberi oleh Tuhan, jangan sekali-sekali menghina orang, jangan sekali-sekali merendahkan orang yang tidak punya lebih banyak dari kita, gitu ya. Jangan merasa aku lebih punya banyak, kamu siapa? Memandang orang dengan status, memandang orang karena apa yang dia punya atau tidak punya. Saudara, hati-hati. Kenapa? Karena yang kita bisa hadapi itu bukan orangnya. Yang kita bisa hadapi adalah Tuhannya. Kalau dia teriak sama Tuhan, saudara, habislah kita. Jadi jangan pernah jadi orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Tapi kalau kita bisa tolong gitu ya, kita tolong. Kalau kita nggak bisa tolong, setidaknya jangan direndahkan. Ya, karena firman Tuhan katakan orang yang merendahkan orang lain, berarti dia meninggikan diri, dia akan direndahkan. Aduh saudara, gak mau itu terjadi kan? Jadi jangan memulai, jangan seperti Penina. Ya, yang berikutnya berdoalah dengan iman, bukan dengan keluhan. Dia berdoa sungguh-sungguh, kita kembali lagi ke 1 Samuel tadi. 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat yang kita baca dari ayat yang ke-16. Janganlah anggap hambamu ini seorang dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Berarti dia ini berdoa sampai hatinya itu plong. Saudara, kalau Anda dalam kesesakan, berdoalah sampai hati Anda itu menemukan kelegaan. Kalaupun itu takes time, dan lakukan itu. Ambil waktu untuk Anda melepaskan semua itu di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Ya, ayat 18, perhatikan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sudah punya anak belum? Belum. Sudah hamil belum? Belum. Baru selesai disalahpahami. Bayangkan dia berdoa dengan segenap hati aja, pendetanya bisa salah paham loh saudara. Bisa ngomong, ini orang ngapain berdoa kayak gini? Ya saya juga heran, masa sih pendeta Eli ini belum pernah lihat orang yang patah hati gitu ya. Bahkan ketika engkau disalahpahami, jangan berhenti berdoa. Bahkan ketika doamu itu membuat orang lain bertanya-tanya, jangan berhenti berdoa. Jangan trauma, jangan marah, jelaskan aja bahwa aku datang kepada Tuhan. Jangan tersinggung kalau disalahpahami, it's not about them. Ini bukan tentang mereka, ini tentang Anda dengan Tuhan. Gak peduli orang mau salah paham tentang doa Anda.
Tapi ini tentang Anda dengan Tuhan karena Anda tahu bahwa satu-satunya yang menjadi harapan dan bisa memberikan jalan keluar cuma Tuhan. Mau orang lain mau salah paham, mau orang lain mau nggak ngerti, itu bukan urusan Anda. Gitu ya, terserah mereka mau ngomong apa. Tapi Eli akhirnya menjawab, pergilah. Eli akhirnya tahu, dia tahu kebenaran firman Tuhan. Orang yang berdoa sungguh-sungguh dengan yakin, ya hidupnya benar. Tuhan akan menjawab dan Tuhan berkata lewat Eli, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, baiklah biarlah hamba-Mu mendapat belas kasihan daripadamu. Saudara, apa yang Hana lakukan kalau saudara baca, dia tidak pernah marah balik sama Penina. Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan berhentilah marah. Ya tinggalmu itu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jangan iri kepada orang lain. Kalau Anda disalahpahami, kalau Anda disakiti, jangan membalas tapi bawa kepada Tuhan. Kalau dia membalas Penina, kemungkinan besar dia nggak akan datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya jawaban karena dia merasa dia punya jawaban yaitu membalas orang yang menyakiti dia. Tapi apa yang saudara lihat di sini yang tidak ada di ayat-ayat ini adalah Hana membalas Penina. Enggak ada tulisannya. Hana marah terhadap Penina, enggak ada tulisannya, saudara. Tapi marah enggak kira-kira? Ya namanya manusia, saudara. Namanya manusia dihina, disakiti, siapa yang enggak marah? Tapi dia memutuskan di dalam hatinya. Kalaupun dia marah, dia lepaskan kemarahan itu. Dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk meninggalkan panas hatinya. Dia memilih untuk diam di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menjawab doanya. Karena dia melepaskan sisi pembalasan itu kepada Tuhan. Pembalasan terbaik itu apa? Pembalasan terbaik itu bukan balas dendam. Pembalasan terbaik adalah menjadi lebih baik daripada orang yang menghina kita. Dan siapa yang bisa membuat kita lebih baik daripada orang yang menghina kita? Tuhan. Karena dialah yang bisa membuat orang miskin dan membuat orang kaya. Membuat orang jatuh dan membuat orang bangkit. Membuat orang turun dan membuat orang naik. Itu siapa? Tuhan. Jadi jangan bersandar kepada kemampuanmu. Jangan bersandar kepada apa yang kau mau dan bisa lakukan. Percuma pembalasan kita nggak akan ada apa-apanya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, Hana ini punya lebih banyak anak at the end daripada Penina. Kalau Tuhan membalikkan keadaan, itu luar biasa dan cuma Tuhan yang bisa melakukannya, saudara. Oleh sebab itu, apa yang tidak tertulis di 1 Samuel ini adalah sikap hati Hana terhadap orang-orang yang menyakitinya. Ya, walaupun suaminya nggak mengerti gitu ya, suaminya itu ngomong bahwa buat apa sedih, kan aku ini lebih berharga. Saudara, kalau ada orang yang remuk hati, saudara, kadang-kadang kita berusaha menghibur, tapi kata-kata hiburan kita itu malah menyakitkan sebenarnya. Ya, lebih baik kita ini lebih banyak diam tapi be present. Ada yang namanya presence ministry atau pelayanan kehadiran. Kalau ada saudara punya teman yang melalui duka atau penderitaan, just be present, be available. Ada untuk mereka, tidak harus banyak ngomong. Bisa jadi kita berusaha ngomong misalnya ada seseorang anaknya meninggal. Kan kamu masih punya 6. Loh, ini bukan masalah masih sisa berapa walaupun anaknya 7 meninggal 1 gitu ya. Maksudnya sih menghibur tapi malah salah ngomong. Nah itu kira-kira si Elkana itu gitu. Tapi Hana dia nggak jawab, dia nggak balas, dia nggak bilang apa sih lu gitu ya. Bukannya menghibur malah melukai. Hana itu diam dan bawa sama Tuhan. Pelajarannya dua sisi, kita yang misalnya ada orang yang salah ngomong berusaha menghibur kita malah ternyata menyakiti kita, ya jangan marah, jangan dibalas. Tapi bagi kita, kalau kita ada bersama orang-orang yang mengalami penderitaan, just be present, ada untuk mereka. What can I do? Apa yang aku bisa bantu? Apakah engkau butuh bahu untuk dia menangis gitu ya? Apakah engkau butuh apa? Ditemani, butuh teman bicara dan sebagainya. Saudara, be available, be present. Itu adalah hadiah terbaik sebenarnya. Daripada kata-kata yang bisa salah, saudara. Nah,
Tapi saya kagum dengan respon-respon Hana yang tidak dijelaskan tapi tersirat dari banyak ayat di sini. Dia nggak marah sama Penina, dia nggak marah sama suaminya, dia nggak marah sama pendetanya yang menyalahpahami dia. Dia tahu ini tentang dia dengan Tuhan dan dia tahu satu-satunya yang bisa kasih jalan keluar cuma Tuhan. Dan dia keluarkan semua keluhannya lewat doa. Dan disitulah dia mendapatkan jawaban. Dan di sini ditulis dia keluar ya, mau makan dan mukanya tidak muram lagi walaupun dia belum dapat jawaban di depan mata. Itulah iman. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 ditulis. Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada hal yang sebenarnya secara grammar itu kayak kebalik. Coba perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, berarti kan sudah ya, menerimanya, maka hal itu akan, loh ini sebenarnya kebalik gak sih? Harusnya kan percayalah bahwa kamu akan menerimanya gitu loh. Tapi ini percayalah bahwa kamu telah menerimanya, baru hal itu akan diberikan kepadamu. Itu namanya percaya walaupun belum melihat. Kita percaya dulu ketika kita naikkan doa, kita percaya atas dasar firman Allah yang berkata kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti memberikannya. Mungkin bisa jadi nggak sesuai persis seperti yang kita doakan, tapi pasti lebih baik. Dan kalau kita tahu itu, saudara, firman Allah katakan percayalah kamu telah menerimanya. Bagaimana kita bisa percaya bahwa kita telah menerimanya? Lihat Hana, sikapnya langsung berubah. Dia langsung nggak muram lagi, dia langsung nggak sedih lagi. Dia tahu doanya sudah dijawab Tuhan, walaupun dia belum lihat beneran kapan gitu ya. Kapan dia nggak tahu, beneran dijawab apa enggak dia nggak tahu. Tapi dia sudah percaya dan imannya itu membuat sikapnya berubah. Dia mau makan, dia nggak sedih lagi, dia nggak muram lagi gitu ya. Dan poin yang keempat, Tuhan itu menjawab pada waktunya. Kita kembali ke 1 Samuel pasal yang pertama tadi. Kita sampai ayat yang keberapa? Oke, kita sampai ayat yang ke 19 sekarang. Setelah perempuan itu keluar, ya makan, mukanya tidak murah, ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, ya lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, yaitu Elkana dan keluarganya. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan di dalam hubungan ada. Jadi yang bukan mukrimnya, Tuhan itu juga ada loh saudara. Jadi jangan kita bisa lari dari Tuhan. Tuhan itu bahkan ketika dalam sebuah keluarga hubungan yang paling intim pun Tuhan ingat kepada Hana. Dan Tuhan memberikan anak, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kalau Hana nggak minta, dia nggak akan menerima. Tapi karena dia minta sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh sama Tuhan, dikatakan, karena aku telah memintanya, hari ini aku menerima. Saudara, apa yang kau mau terima dari Tuhan? Berani minta enggak? Berani percaya enggak Tuhan bisa memberikannya? Berani percaya enggak bahwa Tuhan sanggup memberikannya? Ya, saudara, akhirnya Hana bukan cuma punya Samuel. Setelah Samuel diberikan kepada Tuhan seperti yang dia nazarkan, Tuhan memberikan Samuel adik-adik lagi. Anak laki-laki dan perempuan, saudara. Dia gak lagi punya aib, bahkan dia bisa bersuka cita, saudara. Tuhan menjawab pada waktunya. Setahun kemudian itu kan setelah Tuhan mengingat kepada Hana. Tapi kapan pulang dari pulang dari bait Allah itu sampai akhirnya Hana hamil tidak dijelaskan. Tapi setelah Hana hamil ya jelas saja setahun kemudian dia melahirkan anak, itu kata firman Tuhan. Saudara, Tuhan akan menjawab pada waktunya. Tapi yang penting saudara datang kepada Tuhan, berani jujur. Tuhan bisa mengubah kondisimu.
Kalau hari ini kok ada di dalam kondisi minus, kondisi terpuruk, kondisi yang membuat orang lain menghina Anda karena apa yang Anda nggak punya. Saudara, datang sama Tuhan. Minta Tuhan balikan keadaan. Datang dengan jujur, dengan apa adanya. Ya, karena Tuhan peduli terhadap Anda dan saya. Tuhan itu nggak rela kalau kita umatnya itu direndahkan. Tapi itu hanya bisa berbalik kalau kita datang dan minta sama Tuhan. Saudara, bukan karena Tuhan mau memberi, maka otomatis itu terjadi. No. Kalau memang demikian, ngapain orang berdoa? Ya kan? Elia dikatakan di Yakobus, kita buka Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima juga cerita tentang Elia bagaimana dia bersungguh-sungguh berdoa. Yakobus pasal yang kelima 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, garis bawahi sama seperti kita. Jadi enggak spesial, sama, yang nothing special with Elia. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Padahal Tuhan itu yang mau hujan gak turun, Tuhan juga yang mau hujan itu turun. Elia tahu bahwa Tuhan mau mengirimkan hujan. Kalau sudah baca di Raja-Raja, saya gak ada waktu untuk menceritakannya. Di Raja-Raja dia datang kepada Ahab dan berkata, Ahab cepatlah pelanai kudamu gitu ya. Lari cepetan dengan kudamu karena hujan akan turun dengan lebat. Padahal langit masih cerah, masih panas. Gak ada tanda-tanda. Tapi dia tahu. Nah, kalau dia tahu, harusnya dia nggak perlu berdoa kan? Karena dia tahu kok hujan akan turun. Tapi firman Allah menulis dia pergi, kemudian dia sujud di tanah dengan kepala di tengah-tengah lututnya. Dia sungguh-sungguh berdoa minta hujan turun. Loh, bukannya dia udah tahu kalau hujan mau turun. Kenapa dia berdoa? Saudara, doa adalah channel yang membuat kehendak Tuhan di surga itu terjadi di bumi. Kalau Anda nggak berdoa, that's why kita nggak mengalami hal-hal yang seharusnya kita alami. Oleh sebab itu saudara, berdoalah. Every day, even every minute, every time kita itu ingat untuk berdoa, berdoalah. Doa itulah yang membuat apa yang menjadi kehendak Tuhan di surga itu terjadi di bumi. Elia itu berdoa walaupun dia tahu Tuhan mau kirim hujan. Dia minta sama Tuhan hujan itu terjadi dan dia berdoa bukan berdoa Tuhan minta hujan atau Tuhan aku percaya hujan pasti turun amin. Enggak, dia berdoa sungguh-sungguh sampai 7 kali. Itu bujangnya disuruh naik turun sampai dia lihat something happen. Pray until something happen. Dia berdoa sampai kelihatan awan sekepal telapak tangan, baru dia that's it. Tuhan sudah memanifestasikan kehendaknya di bumi. Baru dia pergi karena dia tahu hujan pasti turun. Tapi untuk itu terjadi dia perlu berdoa sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan kita juga sama. Sekali lagi Elia ditulis manusia biasa sama seperti kita. Berarti kalau Elia bisa berdoa sungguh-sungguh membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara dan sama saya juga sama. Kalau kita hidup benar dan kita sungguh-sungguh berdoa, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang pertama-tama untuk hidupmu dan hidupku. Dan kalau hidup kita berubah, saudara, orang-orang di sekeliling kita juga berubah. Doa itu bisa mengubah sejarah. Doa Hana pada waktu itu yang lahir karena sakit hati, karena cemas, karena pedih hati, mengubah sejarah Israel. Kalau tidak ada Hana yang datang dengan jujur sama Tuhan, gak ada Samuel. Gak ada nabi besar. Samuel yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Saul dan Daud. Gak ada Samuel, tapi Samuel itu ada karena ada seseorang yang datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa. Sampai Tuhan pakai doa ini, jawaban doa Hana ini untuk mengubah, menulis sejarah bagi orang Israel.